Mengaku terinspirasi film hingga memiliki niat untuk membunuh seorang remaja berusia 15 tahun menyerahkan diri ke polisi dan mengaku telah membunuh anak tetangganya yang masih berusia 5 tahun. Anak ini cukup cerdas, berkemampuan bahasa Inggris cukup baik, dan dia mengungkapkan berbagai perasaannya itu dalam berbagai tulisan. Kemampuan menggambar si tersangka ini cukup baik. Ya, perbandingan dia cukup baik, kemudian bagaimana ungkapan dia, please dad don't make me mad dan sebagainya, ungkapan perasaan dia. Dan yang lebih menarik lagi, bahwa apa yang dilakukan hari ini sudah tergambar. Ini adalah gambar seorang wanita dengan terikat, keep calm and give me torture. Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena memang saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau adalah orang-orang yang hebat. Kenapa kita hebat? Karena Tuhan menyertai kita. Kenapa kita hebat? Karena dosa kita sudah diampuni. Kenapa kita hebat? Karena Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita. Kenapa kita hebat? Karena Alkitab ajarkan kita, jika kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik, tetapi kamu tidak akan menjadi ekor, kamu akan menjadi kepala. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya menyoroti sesuatu yang sangat miris buat saya dan naluri kehamba Tuhanan saya atau naluri kependetaan saya tergerus sama sekali, saudara, dengan apa yang terjadi. Betul, hari-hari ini semua media sedang memberitakan tentang corona. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa untuk itu. Buat keluarga korban, buat mereka yang sedang menghadapinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap gak usah panik, tetap masih ada Tuhan. Dan Keluaran 15 ayat 26 berkata, aku Tuhan yang menyembuhkan kamu. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga perlu berdoa untuk bangsa ini. Biarkan para dokter, para ahli bekerja untuk itu. Tetapi saya juga mohon kepada media dan juga pemuka-pemuka agama untuk memberi ketentraman. Gak usahlah buat statement-statement bahwa ini hukuman Tuhan. Betul, setiap urusan dengan wabah bencana pasti Tuhan izinkan, ya kan? Tapi nggak usah kita tambah-tambahi dengan kesoktahuan kita, dengan ini hukuman Tuhan, ini kutuk, supaya ini. Jangan mengambil keuntungan di tengah-tengah kesusahan orang lain, saudara. Mari kita menaburkan kasih, menaburkan damai, menaburkan ketentraman, dan juga mengingatkan untuk kita tetap tenang, tapi di sisi yang lain kita tetap percaya bahwa ada penjagaan Tuhan yang sempurna. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sesuatu yang sangat miris yang sedang saya perhatikan hari-hari di media, yaitu seorang remaja usia 15 tahun dengan inisialnya NF, iya kan? Dan membunuh seorang bocah, bayi, anak kecil yang berusia 5 tahun. Dan yang menyedihkan, anak umur 15 tahun ini, remaja usia 15 tahun ini, seorang wanita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pasti tidak hanya karena satu hal, tetapi saya menyorotinya sesuai dengan apa yang media banyak mengupas, yaitu karena film horor, saudara-saudara. Di program Kamu Hebat ini saya pernah mengupas tentang film horor baru beberapa waktu yang lalu. Nah, karena itu izinkan saya melengkapi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pencuri itu datang, kata Alkitab Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan senang perhatian kita tertuju kepadanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, betul, bukan berarti semua orang yang nonton film horor akan jadi aneh-aneh seperti itu. Bukan, I know. Tetapi minimal setan senang everyone pay attention to him. Setan senang semua perhatian tertuju kepadanya. Tetapi satu yang saya tahu, film horor menciptakan karakter-karakter dan menciptakan perbuatan-perbuatan, emosi-emosi, hal-hal yang sangat tidak rohani atau tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak bilang stop nonton horor, tetapi mari
saudara-saudara yang beragama, khususnya saudara-saudara yang beriman kepada Kristus, tanyakan sekali lagi, Tuhan, apakah ini dapat membangun iman saya? Apakah ini dapat menolong karakter saya? Kalau saudara bilang, ya tapi ini hobi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih banyak hobi-hobi lain yang bisa lebih bermanfaat. Karena Alkitab bilang, segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu membangun. Jadi mari kita pikir ulang. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Kemudian film horor ini menciptakan pola pikir. Dan pola pikirnya ada beberapa. Misalnya yang pertama, karena film-film Slender Man, Chunky, ya kan, itu yang menjadi Annabelle, ya kan, itu yang menjadi fokusnya. Dan akhirnya dari tulisan-tulisannya kepolisian menyimpulkan bahwa anak ini kemudian merasa seperti bagian dari film itu. Dan dia merasa, oh, saya harus supaya saya sempurna. Makanya ada pertanyaan di dalam tulisannya. Apa kalau saya mau menyiksa bayi? Apakah saya laksanakan atau saya urungkan niat? Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis itu bekerja step by step. Orang bunuh diri juga begitu. Makanya selalu saya bilang, kalau ada timbul keanehan dalam diri saudara, cepat ke gereja, minta didoakan, cepat konseling dengan hamba-hamba Tuhan. Karena iblis mulai dengan pemikiran-pemikiran, wah Tuhan itu nggak ada, saya mau bunuh diri. Saudara-saudara, dengan kasih Tuhan, biarlah apa yang terjadi ini jangan sampai terjadi lagi di bangsa ini. Karena everything come by reason. Sesuatu terjadi pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya. Betul, ini sangat menyedihkan. Buat keluarga korban, doa kami menyertai. Buat keluarga pelaku, doa kami menyertai. Kita berdoa betul supaya kuasa setan jangan masuk lagi ke remaja-remaja di bangsa kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara khusus, izinkan saya bicara. Karena saya lihat dari gambar-gambarnya bahwa sebetulnya ada steps menuju ke arah itu, saudara. Makanya bermain dengan kuasa kegelapan, bermain dengan ramalan-ramalan nasib, bermain dengan film-film horor, ya kan, nonton film-film horor, ini bahaya, saudara. Karena itu perlu lagi, saya tidak bilang bahwa oh dosa ini, bukan, saya bilang berbahaya, berpotensi. Kita harus hati-hati. Dan kalau saudara mulai ada suara-suara yang seringkali berkata, percuma hidup, buat apa hidup, lebih baik mati saja, saya mau bunuh diri saja. Saudara cepat datang ke gereja, cepat cari hamba Tuhan, cepat minta didoakan, cepat konseling. Kalau perlu minta untuk dilayani dengan betul, kasih tahu persoalan saudara. Jangan simpan, jangan pikir, ini biasa kok, ini cuma gejolak remaja saya. Lalu ngomong sama teman-teman bilang, biasa, gue juga suka begitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, this is serious. Karena iblis bekerjanya step by step. Ya kan? Mulanya dia mengagumi dulu tokoh ini. Wah cool ya. Membunuh. Wah cool ya. Membunuh. Biasa aja gitu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, cara kerja iblis itu bahaya. Kalau kita udah berpikir, wah mati itu lebih enak ya. Buat apa saya hidup? Kayaknya mendingan saya bunuh diri aja, semua orang nyakitin saya. Nah kalau udah mulai ada itu, you need someone to helping you. Engkau membutuhkan seseorang untuk menolong saudara. Karena itu sebagai hamba Allah dalam program Kamu Hebat ini, saya hanya mau ingatkan kamu hebat. Hindari hal-hal yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. The devil are real. Setan itu nyata. Dan setan inginnya mencuri perhatian kita, mencuri damai sejahtera kita, kemudian membunuh iman kita, membunuh akal sehat kita, dan kemudian akhirnya membinasakan kita. Dan karena itu hari ini, dalam program Kamu Hebat, yang pertama, saya harus ingatkan, jangan bermain hal-hal dengan yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Alkitab bilang apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita nggak mau urusan sama iblis aja, iblis nyerang kita kok. Apalagi kita membuka diri lewat film horor. Setan maunya kita tertarik sama hal-hal yang bersifat dunia orang mati. Padahal Yesus bilang, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Setan mau kita tertarik, jadi kayak buat promosi gitu. Bahwa setan itu bisa menolong, setan itu bisa membawa damai, setan itu bisa memberi ketentraman. Dunia orang mati itu asik, dunia mistis itu luar biasa. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini kan promosi-promosinya setan, saudara. Kenapa kita jadi tertipu? Jangan bodoh, saudara. Jangan bermain dengan hal yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Nothing good come from the enemy. Tidak ada sesuatu yang baik yang datang dari setan, saudara. Lalu yang kedua, kalau saudara udah mulai ada tanda-tanda iblis mengikat saudara.
Dengan pemikiran-pemikiran, aduh tuh orang kurang ajar, gue bunuh juga ya. Ini kalau gue bunuh nih selesai persoalan saya. Wah, hati-hati, mulai ada roh setan, roh pembunuh yang masuk dalam hidup saudara. Kalau saudara ada di tempat tinggi lalu lihat ke bawah, saya mau bunuh diri aja nih. Saudara yang kasih dalam Tuhan. You need a special prayer. Jangan anggap, oh itu normal. Ya, awalnya begitu. Lama-lama setiap kali saudara ada masalah, pikiran mau bunuh diri. Lama-lama mulai berpikir, tapi saya masih takut. Nah, mulainya masih takut, tapi lama-lama itu cara kerja setan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dengan kasih Tuhan buat generasi ini. Dengan kasih Tuhan buat bangsa ini. Saya tidak mau kejadian seperti terulang lagi. Karena sebagai hamba Tuhan, saya tahu ini permainan setan dan kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan dengan tenangnya dia berkata, wah polisi nggak tahu ya. Padahal saya simpan di lemari pakaian saya. Saudara bilang orang ini gila. Bukan, kerasukan setan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang-orang sedang kerasukan setan hari ini tanpa disadari. Menganiaya istri, memukul anak sampai harus berdarah, menganiaya anak-anaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini waktunya. Stop bermain hal-hal yang berhubungan dengan kuasa setan. Tapi yang kedua, be alert. Sadar, waspada. Kalau kita mulai ada dalam hubungan-hubungan dengan kuasa kegelapan, kita mulai merasa seperti ada ikatan. Makanya lihat kan, remaja umur 15 tahun tersebut mulai menulis hal-hal yang merupakan gambaran jiwanya. Jadi yang pertama, dia mulai mengagumi. Stepnya nih menurut saya, dia mulai mengagumi. Wah ini seru nih, film horor ini. Yang kedua, dia mulai merasa indah juga ya kalau saya bagian dari ini. Nah, lalu yang ketiga, akhirnya roh setan betul-betul menguasai dirinya. Kamu adalah bagian situ. Kamu baru bisa menjadi kalau kamu melakukannya, kamu bertindak. Bahaya, saudara. Ada banyak suami-suami. Mulainya, wah, masa saya mau tunduk terus sama istri saya? Kayaknya saya mulai perlu punya perempuan lain. Nah, mulainya orang selingkuh. Mulainya orang pakai narkoba. Mulainya kan kita tertarik dulu kan. Karena iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena itu kalau saudara ada gejala-gejala, padahal itu, saya ingatkan dalam kasih Tuhan, cepat datang pada hamba Tuhan, minta ditolong, minta dilayani. Karena awalnya seru, lambat laun, pengen coba, dan ujung-ujungnya terikat masuk dalam jebakan iblis. Dan Alkitab bilang, iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuannya membinasakan. Memang kejadiannya sudah terjadi. Sangat menyedihkan buat bangsa ini. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, jangan terulang lagi di bangsa ini. Jangan terulang lagi dalam kehidupan kita. Biarlah kita yang sudah mengerti kebenaran, kita yang sudah beragama, kita yang sudah beriman kepada Tuhan. Hari ini, pelajaran yang menyakitkan ini menjadi cambuk buat kita. Jangan ada lagi apa-apa kedua, apa-apa ketiga, apa-apa kelima, korban-korban selanjutnya dari permainan jahat kuasa kegelapan. Jangan pergi ke dukun, jangan percaya paranormal, jangan hidup dengan ramal-ramal nasib, hindari bacaan-bacaan yang sifatnya horor dan mistis, lalu hindari juga tayangan-tayangan yang sifatnya horor dan mistis, sehingga kita lebih pada hal-hal yang membangun, yang memberi damai sejahtera, yang mengarahkan pada kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, itu hak saudara. Tetapi izinkan saya dengan kasih Kristus mengingatkan, I love you all. Saya mengasihi engkau. Saya mengasihi setiap pemirsa sekalian. Saya mengasihi bangsa Indonesia. Saya mengasihi remaja-remaja. Saya mengasihi anak-anak kecil. Saya tidak mau hal ini terjadi lagi. Saya Gilbert Lumoindo. Kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut. Haleluya.